Kita lanjut di bagian berikut. Each part of the story has been summarized below. Put the summaries in order by writing 1 to 7 in the boxes on the left. Jadi ceritanya ini kan runut ya, part 1, part 2, part 3. Kita kelompokkan ya, mana dulu yang pertama. Nah, di part 1 itu Mirza dia main bola kaki sama teman-temannya ya, kayak di gang gitu, gang pelita. So, berarti yang ini 1. Lalu yang kedua, kira-kira yang mana ya? Ya, Siti was upset because Mirza didn't play well. Dia tidak bisa menjaga gol atau gawangnya. Lalu yang ketiga, di cerita yang kedua itu Mirza punya keinginan untuk lanjut atau bergabung dengan klub sepak bola gitu nggak? Nah, berarti yang C. Nah, terus ibunya ngomong kalau dia nggak bisa bayar gitu gabung di The Winners Club tadi kan namanya. Nah, jadi apa ya selanjutnya? Ya, yang E ya, Mirza's mother couldn't afford to pay for the club. Akhirnya ibunya nawarin, nggak perlu di sana, karena di lingkungan RT kita ada klub sepak bola. Berarti yang E. Lalu setelah dia berlatih, dia tampil di pertandingan gitu ya. He worked hard to help his teammates score a goal. Nah, terus yang terakhir, setelah mereka menang gitu ya, teman-temannya mengakui ternyata Mirza ini punya potensi sebagai midfielder, dan Siti meminta maaf ya kepada Mirza. Siti apologized for underestimating Mirza. Ini yang 7. Oke, seperti itu ya. What do you learn from the story? Jadi apa yang kamu pelajari dari cerita-cerita itu? Yang part 1 apa, part 2 apa, part 3 apa? Misalnya yang part 1, we need to be careful with what we say gitu. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, katakan. Kalau kalian mau menambahkan yang lain silahkan ya. Kemudian part 2, bagian kedua. There's always a solution to every problem. Pasti ada solusi dalam setiap masalah. Lalu yang ketiga, misalnya kakak tulis di sini, no pain, no gain. Artinya harus ada usaha dahulu, usaha untuk mencapai suatu hasil gitu. Jadi Mirza kan awalnya tidak capable ya jadi goalkeeper. Terus dia berusaha gimana caranya gabung di klub sepak bola. Dan ternyata dia ketemu potensinya sebagai midfielder, dan akhirnya dia bisa menang gitu dengan berlatih keras. So, seperti itu. Kemudian yang keenam, what is the best title for the story? Kira-kira title untuk cerita yang ini ya, part 1, 2, dan 3 secara keseluruhan itu apa? Soccer is my life, I love soccer, atau I want to be a good soccer player? Ya, yang cocok C ya. I want to be a good soccer player. Bagian berikut di sini ada language focus. Kita belajar grammar, tata bahasa di sini. Adverb of manner. Ini cukup panjang. Kakak akan ringkas dalam slide. Apa itu adverb of manner? Jadi, adverb of manner ini adalah kata keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan atau bagaimana sesuatu terjadi. Gitu. Itu fungsi dari kata keterangan ini, adverb of manner. Kita langsung lihat contoh. Ini contoh yang ada di bacaan-bacaan ini ya, part 1, part 2, and part 3. He ran left, then to the right, clumsily, leaving the goal area empty. Nah, yang di huruf tebal ini, clumsily.
dengan ceroboh atau dengan kikuk. But he didn't know what to do in the game. He was just running here and there, Siti said sternly. Nah, sternly ini harusnya di huruf tebalin. Sternly ini dengan tegas. Dia mengatakan dengan tegas, gitu. I want to, Mirza replied hesitantly. Saya mau, Mirza menjawab dengan ragu-ragu gitu ya. Nah, jadi adverb of manner itu kalau mau kita artikan dalam bahasa Indonesia misalnya kayak gini ya kata-katanya. Quickly dengan cepat, carefully dengan hati-hati, happily dengan gembira, quietly dengan diam-diam, slowly dengan lambat, loudly dengan keras, nicely dengan baik. Intinya dia ada tambahan huruf ly gini ya, ly di belakang kata-kata sifat ini gitu. Ini kan artinya biasanya digunakan kata sifat ya. Quick, careful, happy, quiet, slow, loud, nice. Nah, tinggal ditambahkan ly gini, dia udah menjadi adverb of manner. Seperti itu. Nah, tapi ada tapi di sini. Beberapa kata keterangan cara ini ya tidak diakhiri dengan ly gitu. Tidak semuanya berakhiran dengan ly seperti yang ini tadi gitu. Kata-kata itu adalah well, fast, hard, much, little, high, and then straight. Contoh di sini, he ran fast to catch the bus. Dia lari dengan cepat gitu. She hit the ball hard with her racket. Dia memukul bola dengan keras ya, dengan raketnya. Ini juga, the airplane flew high in the sky. The road goes straight for miles. Seperti itu. Nah, ada satu lagi. Kata-kata yang akhirannya ly, tapi dia bukan adverb of manner, tapi dia adalah adjective. Semoga adik-adik tidak bingung ya, tadi sebelumnya dijelaskan adverb of manner itu kebanyakan itu diakhiri dengan ly. Terus ternyata tidak semua adverb of manner itu ada ly-nya. Nah, sekarang muncul lagi nih, ternyata tidak semua ly adalah adverb of manner. Mereka juga adalah adjective gitu. Beberapa dari mereka. So, beberapa kata terlihat seperti adverb of manner, padahal sebenarnya tidak. Contoh, friendly, lonely, and elderly. Misalnya di sini, Galang is always friendly to his friends. Galang selalu ramah kepada teman-temannya. Bukan dengan ramah, tapi selalu ramah gitu. He sometimes feels lonely. Kadang dia merasa sendiri. We have to respect elderly people. Kita harus menghormati orang yang tua atau lebih tua. Oke, seperti itu ya untuk pengecualiannya. Nah, sekarang read the questions, write an adverb of manner to complete the sentences. Tulis di sini ya adverb of manner-nya untuk melengkapi kalimat. How did Dita run? Bagaimana Dita berlari? She was quick. Dia cepat. Nah, kalau mau bilang dia lari dengan cepat berarti she ran quickly. How does mother shout? She is loud. Berarti she shouts loudly. Yang berikut. How does Rizky Febian sing? He is a good singer. Nah, good singer berarti he sings. Bukan goodly ya. Tapi apa ya tadi? He sings well. How did the girl look at you? She gave me an angry look. Dia memberikan ekspresi marah gitu. Berarti she looked at me, dia melihatku dengan she looked at me angrily.
Nah, yang terakhir, coba jawab sendiri ya. How does the father ride the motorcycle? He is a careful motorcycle rider. Berarti, he rides the motorcycle apa? Oke, silahkan jawab sendiri ya.